Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu di GPI Shine Surabaya. Saya mengundang jemaat untuk kita bagi berdiri dan persiapkan hati kita. Kami datang ke hadapan-Mu hari ini Tuhan dengan membawa kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan, dan kami menikmati hadirat-Mu. Biarkan hati kami terkonek dengan Kau hari ini ya Tuhan. Hanya antara kami dengan Kau Tuhan. Hanya antara aku dan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhanku. Mari kita sembah Dia dan nyanyikan pujian bersama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa
Engkau Tuhan Allahku. Hanya Kau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau ya Rajaku. Kami tinggikan Engkau ya Tuhanku. Ku naikkan syukurku bagi kemuliaan nama-Mu. Ku naikkan syukurku. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah dengan segenap hati. Hati kami haus akan Kau. Hati kami haus akan Kau. Ku sembah. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Lihat setiap hati kami, lihat setiap hidup kami. Ku tinggi, nama-Mu mulia, Raja yang besar. Kau besar Tuhan. Terima kasih aku. Terima kasih aku. Terima kasih Tuhan. Ini tempat terindah untuk kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau fokus kepada Engkau hari ini Allahku. Kami hanya mau tertuju padamu hari ini Tuhan. Biarkan segenap hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau Tuhanku, ini mazmurku untuk nama-Mu. Untuk nama-Mu Tuhan, ini mazmurku untuk kemuliaan-Mu. Ini mazmurku, ini pujianku. Ini sembah sujudku. Kau Allah yang terindah Tuhan. Duduk dekat di hadirat-Mu adalah hal yang termanis ya Tuhan, yang bisa kami dapatkan. Kau mulia, Kau besar Tuhan. Kami sembah. Kami sembah Engkau Allahku, Yesusku, Tuhanku. Hanya antara Kau dan aku Tuhan. Hanya antara Kau dan aku. Sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, sembah Kau Raja, sembah Kau Yesusku. Mengalir setiap kami Tuhan. Berikan kami menerima hadirat, berikan kami menerima lawatan-Mu lebih lagi. Bawa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami menikmati ya Tuhan. Yesusku,
kami mengucap syukur. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua apa sungguh teramat baik kau jadikan hidupku. Sekali lagi nyanyikan dengan lembut, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan untuk kami. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap hari kami menikmati anugerah-Mu ya Tuhan, menuntun kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hati kami bersuka cita ya Tuhan karena penyertaan-Mu. Hati kami menikmati setiap penyertaan-Mu, setiap berkat-Mu, setiap lawatan-Mu. Dan kami mau tinggal diam di dalam Engkau ya Tuhan selamanya. Bahwa kami untuk taat, untuk tetap tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Bahwa kami untuk tetap taat Tuhan. Tuhan, kami akan memulai pada pagi hari ini dengan penuh sukacita ya Tuhan, karena kami percaya dan kami tahu Kau Tuhan Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Kau yang layak untuk kami tinggikan. Hanya Kau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Raja mulia. Katakan Raja mulia. Raja mulia. Allah pemenang. Allah pemenang. Bapa yang kekal.
sukacita di rumah Tuhan? Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengaruh. Tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi nyanyikan dari awal. Kau Raja mulia. Tak terbayangkan Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan semua kembali duduk. Kita akan persiapkan hati kita. Tuhan, kami mau masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Dan biarkan kami membawa pujian setiap hati kami Tuhan. Dan menghadirkannya di hadapan Kau Tuhan. Kami bawa yang terbaik yang bisa kami bawa di hadapan Kau ya Tuhan. Kami mau hadirkan di hadapan Kau Tuhan. Biarkan di tempat ini ya Tuhan, kami datang dengan ketulusan hati kami ya Tuhan, menghadap Engkau Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Ku masuk ruang
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Katakan ku menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus, kami datang Tuhan. Rana domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami bisa ada di tempat ini. Kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa menaikkan setiap syukur kami kepadamu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami. Engkau yang bertata di atas setiap penyembahan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicara bagi kami Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Dan jamah setiap hati kami sehingga benih firman ini ditaburkan. Hati kami telah siap. Hati kami sama seperti tanah yang baik. Ketika benih ini ditaburkan, benih ini boleh berakar, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah berkali-kali lipat dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami kembali dengan pribadi yang berbeda, karena di dalam firman ini kami menemukan kehidupan. Dalam firman ini kami dilepaskan, dimenangkan, dibebaskan, dibaharui kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan.
Nah, kita udah masuk di bulan yang baru ya, tentu kita akan masuk ke dalam tema yang baru. Nah, tema bulan ini adalah kemurahan hati, ya haleluya. Nah, apa itu kemurahan hati? Hati yang dijual murah? Apa itu kemurahan hati? Apakah hati yang murahan? Seperti itu? Oke. Banyak sekali persepsi di luar sana terkait dengan kekristenan. Banyak orang yang berpikir kekristenan itu orang yang kaya gitu ya, orang yang punya banyak uang. Kenapa? Karena mereka suka sekali membagi-bagikan gitu ya. Ada yang suka membagikan berkatnya, nasi bungkus dibagi-bagi gitu ya. Ada yang bagi sembako dan seterusnya. Jadi orang berpikir jadi orang Kristen itu orang kaya gitu loh. Jadi orang Kristen itu banyak uang gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat apa yang ada di dalam Alkitab, apa yang ada dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan melihat bahwa orang kaya, orang miskin, orang cukup, orang kekurangan tidak memiliki spirit yang sama untuk berbagi. Semua mereka memiliki spirit yang sama untuk selalu berbagi dan berbuat kebaikan dimanapun mereka berada. Sehingga akhirnya dipikir-pikir, ternyata jadi orang Kristen itu ternyata orang Kristen itu kaya-kaya gitu ya, karena mereka suka berbagi dan seterusnya. Pokoknya kalau ada bencana alam di mana, pasti organisasi Kristen sudah muncul di sana tuh. Atau ada kegiatan apapun, pasti suka berbagi-bagi itu. Orang yang kerja dengan orang-orang Kristen, pasti mereka selalu dapat berkat-berkat lebih, dapat tipnya lebih, dapat gajinya lebih gitu ya. Suka ada banyak-banyak yang dibagikan. Sehingga akhirnya berpikir bahwa orang Kristen itu orang yang kaya-kaya gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat di dalam kekristenan, semangat memberi itu bukan hanya terkait dengan apa ketika kita berlebih, atau kita memiliki sesuatu yang banyak, atau kita memiliki sesuatu yang harta yang melimpah, baru kemudian kita memberi. Tetapi kalau kita melihat dalam Alkitab, ternyata memberi itu pun tidak harus gitu ya, dalam tanda petik memiliki harta yang banyak. Sebab apapun yang dalam diri kita, kita harus memahami bahwa ketika kita masuk di dalam panggilan surgawi dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita punyai, kita dapat memahami bahwa itu bukan lagi milik kita, tetapi segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan bagi kita untuk kita salurkan kepada orang-orang yang memerlukan. Maka kita menemukan kan, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kepada orang-orang ini, para pendengarnya pada saat itu, barang siapa melakukan segala sesuatu ini kepada mereka ini, yang paling hambaku, yang paling hina ini, maka kalian telah melakukannya untuk aku. Artinya orang percaya memang dari awal ketika dia masuk dalam imannya, karya keselamatannya, dia akan menjadi orang percaya yang memiliki kemurahan hati dimanapun dia berada. Dan berbicara kemurahan hati, ini tidak berbicara tentang berkat yang berlebih, tidak berbicara dengan harta kekayaan, tetapi berbicara terkait dengan sikap hati. Harta kekayaan, berkat yang berlebih itu faktor dari luar yang kita punya. Tetapi sikap kemurahan hati itu merupakan faktor yang digerakkan dari dalam. Artinya tanpa ada harta yang berlebih pun, kalau kita sudah memiliki semangat untuk memiliki kemurahan hati, maka kita akan menjadi orang yang suka berbagi, suka menampung orang lain, suka membantu orang lain, suka melakukan kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu digerakkan dari mana? Dari dalam diri orang percaya. Begitu. Nah, mari kita pahami bahwa kemurahan hati itu tidak datang dengan begitu saja. Tapi kemurahan hati itu datang dari pekerjaan Roh Allah yang ada dalam diri kita. Untuk itu saya ajak kita untuk belajar dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini
dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dan dalam terang yang tidak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Perhatikanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Ayat pokoknya ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 10, maka kita menemukan bahwa Alkitab mencatat Paulus menasihati Timotius bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh karena ada alasan ayat ini di atasnya, maka dalam pesan penutup ini Rasul Paulus berbicara terkait dengan orang kaya yang pelit, gitu ya. Orang kaya yang pelit, kikir, dan tidak mau berbagi. Sehingga akhirnya Rasul Paulus menasihati Timotius untuk memperhatikan mereka dan menegur mereka. Kenapa? Karena ada bahaya yang mengancam bagi mereka yang memiliki uang yang banyak. Bahaya yang mengancam bagi mereka yang hidup hanya untuk berorientasi mengejar kekayaan, mengejar harta dalam hidup mereka. Oke, jadi ada bahaya yang mengancam bagi mereka yang hidup dengan mengejar atau hidup berorientasi kepada uang. Makanya Rasul Paulus menasihati akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Nah, bahayanya itu apa? Kepada orang-orang kaya ini yang hidup hanya untuk mencari keuntungan ini, Rasul Paulus bicara akhirnya menjelaskan di ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, yang pertama. Dan yang kedua, jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, orang yang cinta akan uang, yang merupakan akar dari segala kejahatan itu, akhirnya membuat mereka apa? Menyimpang. Kalau kita baca di ayat 10 tadi. Nah, mereka yang belum menyimpang ini, tapi masih hidup berorientasi kepada materi yang mereka punya, kekayaan yang mereka punya, harta yang mereka punya, Rasul Paulus menegur mereka, apa yang dapat mengancam mereka yang hidup dengan demikian. Yang pertama, mereka bisa jadi tinggi hati. Kalau seandainya mereka hidup mengandalkan uangnya mereka, harta bendanya mereka. Artinya kalau seseorang tidak memiliki kemurahan hati dalam dirinya, dan hidupnya hanya dalam ketamakan dalam dirinya, dalam harta yang dia punya, dalam berkat-berkat materi yang dia punya dan berorientasi hanya sampai ke situ, maka dampaknya adalah mereka akan hidup di dalam tinggi hati. Saudara, berapa banyak orang yang kita melihat, saya suka sharing dengan Kak Gesang gitu ya. Banyak orang yang ketika memiliki
harta yang banyak, memiliki status ekonomi yang cukup tinggi. Terkait dengan masalah COVID-19 ini, was-wasnya itu lebih tinggi daripada mereka, dari kita-kita ini gitu ya, dalam tanda petik, daripada kita-kita ini. Sehingga akhirnya semuanya perlu secara detail gitu ya, untuk benar-benar terverifikasi bahwa orang ini aman atau tidak berjumpa dengan mereka. Mengapa begitu? Karena akhirnya mereka memang takut. Kenapa begitu? Karena mereka mungkin belum merasa aman di dalam kasih karunia Allah. Sehingga kekayaan mereka, keamanan mereka, harta mereka yang mereka punya dalam diri mereka akan menjadi sebuah bagian yang cukup penting dalam hidup mereka. Dan dampaknya adalah apa? Ancaman yang kedua ini yang Rasul Paulus nasihati kepada jemaat di Efesus melalui Timotius ini. Yaitu apa? Berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Yaitu apa? Kekayaan. Nah, orang yang tidak memiliki kemurahan hati ini, yang hidup hanya mengandalkan kekayaan mereka, harta benda mereka, apa yang mereka punya dalam diri mereka ini, akan bisa jatuh ke dalam dua ancaman ini. Kesombongan dan tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan harta benda mereka. Nah, oleh karena itu, maka dikatakan bahwa orang yang mencintai uang itu, orang yang mencintai kekayaan itu, rasa cinta akan uang itu, rasa cinta akan materi itu, rasa cinta akan kekayaan itu adalah akar dari segala kejahatan. Ini kejahatan ini bukan berarti kemudian sampai kepada melakukan kriminal, bukan. Tetapi sesuatu yang bertentangan dengan Allah itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Ketika kita tidak mengandalkan Allah, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Ketika kita berpaling dari Allah, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Jadi jangan kita membayangkan, belum sampai kita mencuri kok gitu ya. Belum sampai kita merampok gitu ya. Belum sampai kita melakukan tindakan kriminal kok. Bukan. Akar itu berarti dasar dari segala sesuatu. Nah, kejahatan yang dimaksudkan di sini itu dampak, buah yang dihasilkan. Tetapi buah itu lahir dari mana? Dari dalam diri kita yang mencintai akan uang, mencintai akan kekayaan, mencintai akan materi. Dan ini bahaya sehingga akhirnya Rasul Paulus menegur kepada Timotius untuk menyampaikan ini kepada jemaat di Efesus. Nah, terus bagaimana kita sebagai orang percaya? Bukankah kita memang perlu materi? Kita perlu kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tagihan listrik, tagihan air gitu ya. Kalau yang sudah berumah tangga gitu ya. Tagihan anak SPP, anak sekolah gitu ya. Bagaimana anak harus sekolah. Kita perlu dalam konteks itu. Tetapi perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-17 ini Paulus mengatakan bahwa jangan bergantung kepada hal-hal materi itu. Tetapi bergantung kepada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati dalam diri kita. Kemudian bagaimana orang percaya dapat hidup terlepas dari bahaya cinta akan uang itu? Yaitu dalam konteks Timotius ini, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, kita harus pahami latar belakang jemaat yang dibimbing oleh Timotius ya. Latar belakangnya adalah surat kepada mereka yang telah percaya. Mereka yang telah dibentuk, dimuridkan, dan menjadi komunitas. Sehingga Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Jadi audiensinya itu Timotius ini adalah orang yang sudah percaya sebagai salah seorang pemimpin di Efesus yang memimpin jemaat di Efesus pada saat itu sebagai orang yang sudah percaya juga. Oleh karena itu dia tidak lagi berbicara terkait dengan hal ini mengenai dasar-dasar iman, percaya kepada Kristus, kematian Kristus dan seterusnya. Itu di pasal-pasal sebelumnya. Tetapi berbicara terkait dengan ini, cinta akan uang ini, Paulus menasihati supaya apa? Supaya kita itu hidup di dalam kemurahan hati. Alkitab berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, harta kita apa dalam diri kita? Hati kita di mana dalam diri kita?
menentukan sikap kemurahan hati kita. Kalau hidup kita percaya kepada Allah yang penuh dengan kemurahannya, memberkati kita dalam segala aspek hidup kita, maka kita tidak akan pernah tanggung-tanggung untuk saling menolong satu dengan yang lain dalam setiap hidup kita, dalam sebagai orang percaya. Untuk itu, kalau kita mau bebas dari hidup cinta akan uang, maka hiduplah dalam kemurahan hati. Kalau kita baca ya, dalam kemurahan hati ini dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 merupakan salah satu bagian dari buah-buah roh, dari 9 buah roh itu. Salah satunya itu adalah kemurahan. Nah, apa itu kemurahan? Dalam bahasa aslinya itu dengan kata Christotes itu ya, yang artinya kemurahan atau belas kasihan. Nah, Paulus menasihati Timotius di ayat 18 dan ayat 19 berkata begini, peringatkanlah mereka itu berbuat baik, agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita berbicara terkait dengan harta dalam perspektif orang percaya, bukan berbicara tentang berkat-berkat yang melimpah itu, tetapi dengan kemurahan, kebajikan, kebaikan kita sementara memupuk harta surgawi bagi hidup kita. Semakin kita pelit dan tidak mau berbagi, dalam tanda petik ya, semakin miskin kita dalam kerajaan surga. Tapi semakin kita dalam hal memberi dan berbagi, justru kita sedang memupuk harta dalam hal kerajaan surga. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan pikirkanlah pikiran perkara-perkara yang ada dalam dunia ini, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Berapa banyak kita yang akhirnya menjadi orang percaya yang stagnasi, tidak mengalami pertumbuhan dalam hidup kita. Karena kita bergumul terkait dengan masalah ini. Masalah kita nggak pernah memiliki rasa kecukupan ini. Kita selalu merasa kurang dan kurang dan kurang dan kurang terus-menerus dalam hidup kita. Sehingga orientasi hidup kita tidak bisa melihat orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Tapi kita hanya dibutakan dengan setiap kebutuhan yang kita pikir kita perlu dalam hidup kita. Ini aspek yang penting bagi orang percaya untuk memahami itu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain kalau kita sendiri terus merasa kurang dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa berbagi dengan orang lain kalau kita terus masih merasa kurang dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, kita harus tetap merasa kurang. Dan dampaknya adalah apa? Kita hanya berada pada titik itu. Kita tidak menjadi orang yang dapat berbagi, kita tidak dapat menjadi saksi bagi Kristus, menolong karya pelayanan, menolong orang yang membutuhkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa? Karena kita masih bergumul dengan masalah kebutuhan kita setiap hari dalam kehidupan kita. Sedangkan berbicara tentang kemurahan, itu semua bergantung kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, karena ini adalah gerakan dari dalam bentuk buah roh yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan memahami kemurahan yang seperti apa yang Alkitab ajarkan bagi kita. Kalau kita belajar dalam renungan firman Tuhan hari ini, ketika kita melihat kemurahan Allah, belas kasihan Allah, maka kita akan menemukan adalah hal yang begitu luar biasa di dalam kemahakuasaannya Allah itu ya. Yang pertama, dalam kemurahan dan belas kasihan Allah kita bisa menemukan itu di dalam Kristus. Perhatikan baik-baik. Bagaimana Kristus bisa datang untuk menyelamatkan umat manusia gitu ya. Ketika Yohanes Pembaptis akan dilahirkan, kemudian Zakaria bernubuat terkait dengan kelahirannya Yohanes Pembaptis ini mengenai Mesias. Apa yang dikatakan oleh Zakaria dalam menyambut kelahiran Yohanes Pembaptis ini? Dalam Lukas pasal 1 ayat 77 sampai ayat yang ke-79 berkata begini. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan apa? Dosa-dosa mereka. Perhatikan baik-baik ya. Kata dosa ini jamak. 2 kali diulang ya. Dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi,
untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada mana? Kepada apa? Jalan damai sejahtera. Ketika berbicara terkait dengan dosa-dosa ini, maka kita akan melihat, menarik ke belakang pra kelahirannya Yohanes Pembaptis dan kedatangannya Mesias. Melihat bagaimana dalam perjanjian lama perjalanan bangsa Israel itu. Berapa kali mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan? Sering sekali. Kalau seandainya kita mau guyon-guyon itu ya, dibandingkan dengan bintang di langit, kesalahannya bangsa Israel, umat manusia juga mungkin lebih daripada itu gitu ya. Mau lihat bintang pasir di laut, kejahatan manusia mungkin melebihi itu ya. Berapa kali mereka mengkhianati Allah dalam perjalanan iman mereka, manusia mengkhianati Allah. Sering sekali, makanya dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu berkata bahwa sejak kapan Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada manusia? Sejak dulu kala, melalui siapa? Perantaraan para nabi. Dan akhirnya sampai kepada Kristus. Tapi coba lihat, masa pasca Yesus juga. Kita lihat, berapa banyak orang yang juga sama, masih memiliki tabiat yang sama seperti orang-orang manusia yang hidup dalam perjanjian lama. Yang terus mengkhianati kasih karunia Kristus itu dalam hidup mereka. Banyak juga, tapi perhatikan baik-baik ini apa yang dinubuatkan oleh Zakaria terkait dengan Mesias yang Yohanes Pembaptis lahir akan menjadi pembuka jalan bagi dia, yaitu apa? Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang maha tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, jalan damai sejahtera ini adalah pemulihan hubungan kita dengan Allah. Seberapa banyak besar kesalahan kita di hadapan Allah, kemurahannya, belas kasihannya itu lebih besar daripada segala dosa yang kita punya. Itu kemurahan yang dimiliki Allah. Kemurahan dalam hal pengampunan, kemurahan dalam hal belas kasihan kepada umat manusia. Tanpa batas. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Kedatangan Kristus ke dalam dunia. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Manusia tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Allah. Karena Alkitab berkata bahwa kesalehannya sama seperti kain kotor. Oleh karena itu apa yang terjadi? Kemurahan Allah itu dinyatakan melalui apa? Kasihnya yang begitu besar kepada kita. Sehingga dia harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk taat sampai mati di atas kayu salib. Guna untuk apa? Menebus, menyelamatkan kita yang berdosa. Sampai segitunya kemurahannya itu loh. Tapi berapa banyak kita yang sebagai orang percaya yang hidup dalam ruang lingkup pelayanan, ruang lingkup kekristenan, ruang lingkup bertetangga, ruang lingkup berkeluarga. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan kita, walaupun dia sudah membuat kesalahan kepada kita gitu ya. Boro-boro kita mau memberikan bantuan, mengampuninya aja susah gitu ya. Boro-boro kita mau menolong dia. Kejahatannya, kesalahannya terus diingat-ingat nih. Ini orang ini begini terus buat saya. Mari kita lihat kemurahan yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Kejahatan kita, kesalahan kita tidak diingat-ingat kembali oleh Tuhan. Tidak diperhitungkannya sebagai sebuah penghalang bagi penebusan bagi kita supaya kita bisa menjadi selamat. Makanya beda antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya sekalipun kita dilukai, kita tetap memberikan pengampunan, kita rela untuk menolong mereka. Melakukan kebaikan kepada mereka. Memberikan pertolongan kepada mereka tanpa memandang lihat dia siapa, kesalahan apa yang dia buat, profit apa yang akan saya dapat dari dia. Kalau orang dunia kan berbeda. Kalau dia mau tolong kan, wah ini bentar lagi, wah koneksinya bagus nih. Wah dia posisi di kantornya bagus nih. Kita nggak pandang-pandang yang kayak begitu. Itulah kemurahan yang digerakkan dari Roh Allah dalam diri kita sebagai orang percaya. Sehingga kita tidak memandang saya punya apa untuk saya bisa berikan. Saya punya tenaga, saya punya waktu, saya punya doa, saya punya Tuhan yang dapat menolong dia. Kita masih ingat khotbah minggu lalu ketika Rasul Paulus meneriaki sang kepala penjara. Paulus nggak punya apa-apa, jaminan bagi dia setelah menjadi orang percaya kemudian dia akan seterusnya aman gitu. Nggak ada. Tapi Paulus cuma berkata begini,
Kalau mau selamat, percaya kepada Yesus Kristus. Cuma itu. Paulus nggak melihat, wah ini orang yang memenjarakan saya. Ini kepala penjara yang sementara memenjarakan saya ini. Biar dia mati, ya dia mati sajalah. Nggak begitu. Dia menahan niat dari sang kepala penjara untuk membunuh dirinya. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan di situ. Nah, orang percaya pun juga harus memiliki hal yang demikian dalam hidup kita. Itulah kemurahan yang dinyatakan oleh Allah kepada umat manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah kemurahan Allah itu sifatnya tidak berkesudahan. Tidak ada batasnya. Dalam Yeremia menulis dalam ratapan pasal 3 ayat 20-23 berkata begini. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Sungguh ajaib kan? Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Berapa banyak kita yang hidup di dalam dosa sehingga mengecewakan Tuhan. Coba Tuhan dalam titik tertentu gitu ya. Batas kemurahan hatinya itu sudah habis. Dan kemudian langsung matahari tidak bersinar. Bumi berhenti berputar. Apa yang terjadi? Selesai. Tapi perhatikan baik-baik ini. Berapa banyak kita yang sampai hari ini masih hidup dengan matahari yang sama. Bagi orang yang sudah percaya maupun bagi orang yang masih hidup dalam dosa. Bahkan orang yang menolak Kristus sekalipun. Matahari yang sama tetap menyinari dia. Hujan yang sama tetap menyinari ladangnya. Cuaca yang sama tetap ada di tempat di mana mereka berada. Walaupun mereka adalah orang berdosa atau tidak berdosa. Kemurahan Allah tidak berkesudahan. Dan kita yang digerakkan oleh Roh Kudus terkait dengan kemurahan itu juga harusnya pun juga tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Kita menolong orang lain, membantu orang lain, melakukan kebaikan kepada orang lain, tidak berkesudahan. Tidak memandang kita dapat apa atau kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak pandang itu. Kenapa? Yang kita tahu kita hidup digerakkan oleh Roh Allah untuk melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari kita kembali pada 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai ayat 21 ya. Saya akan membuat sebuah benang merah dari semua ayat ini ya. Kita coba baca dan kita akan memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus terkait dengan kemurahan ini. Ayat 11, kemudian kita langsung lompat ayat 14-15, kemudian kita lompat ke ayat 18 ya. Hiduplah di dalam kemurahan. Tapi engkau hai manusia. Ini setelah berbicara terkait dengan akar dari kejahatan itu cinta akan uang ya. Sehingga membuat beberapa orang dari saudara kita menjadi menyimpang. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Yang di perikop di atasnya itu ya, larangannya itu. Kejarlah apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Terkait dengan hal-hal ini, Paulus menekankan kepada Timotius di ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Jadi mari kita menjadi orang percaya yang hidup di dalam kemurahan. Yang kita kejar dalam hidup kita setelah gitu ya, dalam tanda petik kita mendapatkan keselamatan itu adalah kita mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tidak mengatakan kalau kita sudah percaya kepada Kristus kita kejar berkat-berkatnya. Tidak mengatakan ketika kita
percaya kepada Kristus, kita kejar mujizat-mujizatnya. Tetapi dikatakan kita, hai manusia Allah, perhatikan baik-baik itu ya. Paulus menggunakan kata ini kepada Timotius, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Karena dengan demikian, kita bisa menjadi orang-orang yang tidak mengejar atau tidak mencintai akan uang. Tapi kita benar-benar menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam panggilan Tuhan yang benar. Dan akan nasihat ini, Paulus menasihati kepada Timotius, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya kepada kita. Jadi yang kita kejar dalam dunia ini bukan kita kejar terkait dengan berkat-berkatnya saja, terkait dengan masalah mujizat-mujizatnya saja, terkait dengan karunia-karunianya saja. Tetapi terkait dengan apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Berkat kita perlu, karunia-karunia kita perlu, mujizat-mujizat kita perlu. Tapi kita harus tahu, semuanya itu diberikan ketika gereja membutuhkan. Karunia itu pemberian kan? Tujuannya untuk apa? Membangun jemaat. Bukan untuk show off. Mujizat-mujizat itu diberikan untuk apa? Membangun jemaat. Bukan parade. Berkat-berkatnya juga diberikan untuk apa? Membangun jemaat. Kita akan kembali kepada terkait dengan pelayan meja itu ya, dalam Kisah Rasul pasal 7. Di mana mereka jemaat yang membutuhkan, kemudian jemaat yang lain saling berbagi, menjual harta benda mereka, mengumpulkan, kemudian berbagi. Artinya berkat yang kita miliki, karunia yang kita miliki, mujizat yang kita terima, tujuannya cuma satu, membangun jemaat. Bukan buat jemaat justru kembali mengejar itu semua. Tetapi mereka dapat berjumpa dengan Allah, bertumbuh dalam imannya, sampai akhirnya mereka hidup di dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan, tak bercacat dan tidak bercela. Nah, nasihat Paulus kepada mereka ini, orang-orang kaya ini apa? Yang pertama itu adalah terus berbuat baik. Mengapa demikian? Karena sumber kebaikan itu hanya datang dari Tuhan. Dan kita yang telah mengecap anugerah Allah itu dalam hidup kita, menikmati anugerah Allah dalam hidup kita, harusnya kebaikan Allah itu terpancar dari hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya Tuhan Yesus bilang itu ya, barang siapa yang telah menyambut dari hamba-hambaku yang paling hina ini, mereka telah menyambut aku. Mereka yang berkekurangan, mereka yang dalam penjara, mereka yang kelaparan, mereka yang haus, mereka yang telanjang, itu ya. Itu yang dipunyai. Kemudian yang kedua, siap untuk berbagi. Kita diberikan Tuhan berkat gitu ya. Kita diberikan Tuhan karunia. Kita diberikan Tuhan karunia untuk menyembuhkan orang lain, melakukan mujizat seperti itu ya. Bukan untuk show off gitu ya dalam hidup kita. Tapi untuk membawa jemaat ini yang belum kuat imannya, bertumbuh imannya, berjumpa dengan Tuhan sampai akhirnya dia menjadi dewasa dalam imannya kepada Tuhan. Jadi siap untuk berbagi. Ketika kita diberkati dengan berkat gitu ya, kita berbagi berkat itu. Tidak kita kungkung sendiri gitu ya. Kita pegang sendiri dalam diri kita. Tapi kita mau berbagi kepada mereka yang memerlukan, kepada karya yang membutuhkan, kepada setiap panggilan Tuhan, di mana Tuhan menggerakkan kita untuk berbagi, kita siap untuk berbagi. Kemudian hidup dengan bermurah hati dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita telah menikmati kemurahan Allah. Nah, kita yang telah mengecap kasih karunia Allah ini, kemurahan Allah ini, harusnya kemurahan Allah ini mengalir dari dalam diri kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita pahami ini. Saya kembali mengingatkan kita terkait dengan teguh dalam pengharapan.
kemudian sukacita yang sejati, dan hari ini hidup dalam kemurahan, adalah semuanya itu bukan berasal dari faktor eksternal, dari luar. Tapi itu semua lahir dari dalam diri kita, di mana kita telah dibaharui. Dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, membuahkan itu dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita bisa menghasilkan kemurahan hati dimanapun kita berada. Untuk itu, kesimpulannya ini, penutupnya ya. Hidup dalam kemurahan tidak terikat kepada cinta akan uang, melainkan dalam cinta akan Allah, karya keselamatannya, dan pekerjaan baik yang telah disediakan bagi kita. Sehingga kita tidak hitung-hitungan ketika melayani Tuhan. Kita tidak hitung-hitungan lagi dalam hal berbuat baik, memberi, dan kemurahan hati atau belas kasihan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita bukan hamba uang. Kenapa? Karena kita bukan orang yang mencintai uang. Tapi kita adalah hamba Allah. Dan kita mencintai Allah, karya keselamatannya, dan pekerjaan baik yang telah Dia berikan kepada kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang hitung-hitungan di dalam melakukan kemurahan hati, kebaikan, belas kasihan kepada orang lain dalam segala aspek hidup kita. Teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada, karena itulah kita dipanggil supaya kabar Injil ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami hari ini belajar Tuhan untuk bisa hidup dalam kemurahan. Mungkin dunia menawarkan hal yang berbeda Tuhan. Kami bisa membantu orang lain tergantung apakah kami bisa mendapatkan keuntungan atau tergantung kami memiliki hal yang lebih dalam hidup kami. Tapi hari ini kami belajar, ketika kami memiliki kemurahan hati itu bukan terkait dengan apa yang kami punya dan apa yang akan kami dapat. Tapi karena kami telah menerima kasih karunia Allah dan Roh Allah bekerja dalam hidup kami, membuahkan kemurahan itu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi hitung-hitungan terkait dengan hal berbuat baik, berbagi, maupun bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Untuk itu Bapa, ajar kami Tuhan untuk bisa mengejar keadilan, mengejar ibadah kami, mengejar kesetiaan, mengejar kasih, mengejar kesabaran, dan mengejar kelemah lembutan Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana apa yang telah disampaikan dalam firman Tuhan ini Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami hidup bergantung penuh kepada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami taruh sepenuhnya pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya firman ini akan menjadi rema dalam hidup kami masing-masing Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik.
Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.